Kristus ada di atas kita, semua warga kerajaan sorga. Saya menyampaikan yaitu pentingnya di rumah diajarkan, yaitu tentang budaya hormat. Dan kita semua baca minggu yang lalu tentang Matius pasal 10, tentang bagaimana kalau orang menerima seorang murid Tuhan, maka dia seperti menerima Kristus. Dan kalau menerima Kristus, menerima Sang Bapa yang mengutus dia. Dan inilah urutan penghormatan itu. Nomor 1, God, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khusus saya minta kalau penghormatan pada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness, kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel, Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang kedua, Nabi Tuhan ataupun utusan Tuhan. Ketiga, otoritas. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang, termasuk polisi, tentara. Sekarang ini lihat bagaimana penghujatan kepada polisi secara khusus. Ya, polis itu kota, polisi itu mengamankan kota. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang berontak, the spirit of rebellion, lawlessness ada di mana-mana. Dan saya sudah bicarakan juga tentang menghormati orang tua. Tapi peringatan juga untuk bapak-bapak tidak menimbulkan amarah dalam diri anaknya. Karena banyak bapak-bapak tanpa sadar kita melampiaskan frustrasi kita pada anak-anak kita, dan akibatnya akan sangat buruk. Lalu kemudian baru the righteous man dan the little ones. The little ones itu kepada orang-orang yang Tuhan suruh kita care, mungkin pegawai kita dan sebagainya. Tetapi ini urutannya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana minggu yang lalu saya sampaikan ketika Miriam dan Harun mengatai istri pada Musa, Tuhan sangat murka dan Musa taruh mukanya ke tanah dan mintakan ampun. Itulah doa syafaat, saudara. Dalam hidup saya sering yaitu dikerjain orang, dikata-katain. Saya tahu itu bukan urusan saya, sebab Tuhan mendengar. Dia membuat telinga, masakan dia tidak mendengar, saudara. Tetapi saya sungguh-sungguh mengerti bagaimana tunduk pada pemerintah itu penting. Sebagai contoh, saya dalam minggu ini apa sedang saya persiapkan, ya, yaitu SPT, yaitu surat pemberitahuan pajak. Dan kita sebagai hamba Tuhan menerima persembahannya. Saya laporkan sebagai termasuk pekerja sosial, saudara, ya. Tapi kita mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada peraturan. Itu semua buat kebaikan kita, bukan? Termasuk vaksinasi. Ada banyak orang mengajarkan jangan pakai masker, jangan mau divaksin. Saudara, bagaimana kita berkata kita orang percaya, tapi kita melawan kepada pemerintah, saudara? Secara khusus kita lihat bagaimana kalau kita menghargai hamba Tuhan, kita diterima prophet's reward. Saya belajar hal yang sederhana daripada Tuhan. Ketika saya bertobat, saya datang, ketika itu saya dalam keadaan bangkrut, saudara, ya. Saya dalam keadaan bangkrut. Tetapi itulah yang membuat saya kembali pada Tuhan. Dan suatu hari tugas saya belum jadi pengkhotbah, saudara, ya. Saya jadi driver. Saya mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada 2 orang yang jadi tugas saya, yaitu Frans Daromes dan Ibu Sandra Sangat. Dan satu hari saya coba yaitu berikan apa yang saya punya. Saya traktir Frans di sebuah restoran bubur di Surabaya, restoran biasa. Tapi apa yang terjadi? Di restoran yang sama, saya belum jadi pendeta, saya ditraktir, saya tidak melebih-lebihkan, lebih dari 30 kali, mungkin 40 kali. Saya ditraktir orang di restoran yang sama itu. Terimalah seorang hamba Tuhan, dan kamu akan menerima yaitu reward dari orang benar. God bless you, warga kerajaan. Haleluya, amin. Shalom, warga kerajaan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kita mau tinggikan dia pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang
sebab Engkau selamanya Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Satu kebanggaan kami Tuhan bahwa Engkau menjadi Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan, maka kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, jauhkan dari setiap kami Tuhan ibadah yang agamawi. Tapi kami minta sebuah kehadiran-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kami. Karena kami membuka telinga kami buka hati kami buka pikiran kami untuk menerima setiap kebenaran firman. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu ini hanya menjadi suatu rancangan yang daripada Tuhan sendiri, yang bukan padaku sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Mana kabarnya? Luar biasa. Oke, saya akan mulai dengan sharing dengan sesuatu yang memang kita sedang alami hari-hari ini dan juga dunia yang sedang ada dilanda pandemi. Di satu sisi kita sedang mengalami namanya pandemi, itu dunia. Keadaan yang gak enak, keadaan yang membuat kita bingung bimbang, dan keadaan yang membuat semua manusia ragu. Apakah Tuhan masih ada? Tapi di satu sisi yang lain, ini yang Tuhan janjikan bahwa Alkitab berkata bahwa ada namanya pemulihan segala sesuatu. Tuhan sedang mengembalikan namanya realita kasih karunia atau realita pada mulanya, yaitu pada waktu sebelum dosa masuk. Waktu sebelum dosa masuk di dalam zaman Adam dan Hawa, Adam bangun tidur nggak mikir apa-apa, dia tinggal ambil buah, dia tinggal menikmati hubungan-hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat pada waktu sebelum dosa masuk, atmosfer yang ada dalam Adam itu sesuatu yang luar biasa. Ada satu kemampuan yang Tuhan telah taruh atas diri Adam, yaitu kalau kita lihat yang memberi nama binatang-binatang itu adalah Adam, disodorkan oleh Tuhan, tapi Adam yang memberikan nama buat binatang itu.
Pertanyaannya kan begini, bagaimana kita bisa mengalami namanya realita pada mulanya sebelum dosa masuk? Kehidupan kita harus bertumbuh. Kehidupan kita harus bertumbuh dengan benar. Seperti tema kita pada bulan ini adalah grow, bertumbuh. Mari kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 14. Ya, saya bacakan ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau supaya kita mengalami namanya realita pada mulanya, kita sedang berjalan ke sana, maka kehidupan kita harus pastikan kita bertumbuh, benar-benar bertumbuh. Karena hasil daripada itu, kita punya fondasi yang kuat. Kita nggak diombang-ambingkan oleh informasi dunia. Kita nggak diombang-ambingkan oleh informasi yang menakutkan. Tapi kita tahu bahwa di dalam firman itu adalah sebuah kepastian yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Kepastian untuk kita berjalan menuju masa depan. Karena itu kita harus teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Kita bertumbuh segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertanyaan, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan benar? Apa yang harus ditumbuhkan dalam kita untuk kita bisa mengalami namanya realita pada mulanya itu, yaitu jiwa kita yang harus bertumbuh. Kenapa jiwa kita bertumbuh? Karena jiwa kita sebenarnya sudah tercemar waktu dosa masuk. Makanya di Kejadian 6 ayat 5, kalau kita lihat di Kejadian 6 ayat 5, saya bacakan ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, yaitu dosa. Orang-orang yang belum mengalami penebusan Kristus, kecenderungan hatinya itu adalah berbuat dosa. Dosa bukan hanya dosa pikiran, dosa bukan hanya dosa persinahan, dosa bukan hanya dosa pencurian atau korupsi dan yang bisa kita lihat. Tapi berapa banyak orang yang punya motivasi yang salah. Kecenderungan dari jiwa ini menangkap hal-hal yang salah karena apa? Sudah tercemar. Berapa banyak orang yang baik berdoa, baik saya misalnya berkhotbah dan segala sesuatu, kadang-kadang dia menunjukkan motivasi apa? Supaya dilihat orang. Berapa banyak kita melihat orang-orang kalau misalnya di gereja-gereja besar, kelihatannya baik. Sorry saya masih ngomong. Kadang-kadang dia nyumbang besar dan semuanya untuk mengendalikan gereja itu. Ini letaknya di jiwa. Kenapa jiwa ini harus ditumbuhkan? Karena jiwa ini adalah di tengah. Untuk membuat hal-hal yang supranatural, hal-hal di dalam kerajaan Tuhan bisa termanifestasi di bumi lewat jiwa. Kalau jiwa nggak ditumbuhkan selaras dengan firman Tuhan, maka jiwanya tercemar dan tidak bisa menangkap hal-hal yang dari Tuhan. Asumsi, persepsi, semuanya di jiwa. Kenapa jiwa ini perlu ditumbuhkan? Kadang-kadang jiwa ini menangkap hal-hal yang salah karena apa? Sudah dengar dari hal-hal yang dari dunia. Kalau jiwa nggak ditumbuhkan, maka kecenderungannya yang berbuat dosa. Karena sebenarnya penciptaan Tuhan, Kejadian 2 ayat 7, itu dikatakan seperti ini sebenarnya. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup. Kalau bahasa Inggrisnya living being. Tapi kalau bahasa aslinya nefes haya. Roh itu dihembuskan atas manusia. Dan roh ini menciptakan jiwa manusia pada mulanya tidak tercemar. Tapi waktu dosa masuk mencemari semuanya. Tetapi
hari-hari ini Tuhan sedang membawa untuk jiwa manusia mulai ditumbuhkan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu makanya kita bisa melihat sebenarnya waktu penebusan Tuhan atas hidup manusia, maka Tuhan berikan benih ilahinya. Benih ini tidak bisa menangkap hal-hal yang dari dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Artinya gini, sama dengan Android. Android hanya bisa menangkap hal-hal yang dari Android. Di luar Android dia nggak bisa programnya. Kalau benih ilahi dia tidak tahu namanya kebimbangan, dia tidak tahu namanya kekurangan, dia tidak tahu namanya asumsi dan semuanya. Tapi karena jiwa ini sudah lama tercemar, jiwa ini sudah mengenal namanya dosa, maka jiwa ini yang menangkap semua yang dari dosa. Nah, pertanyaan bagaimana jiwa ini bisa selaras? Keputusan kita yang menentukan. Keputusan kita yang menentukan apa jiwa ini mau selaraskan dengan benih ilahi daripada Tuhan, atau kita tetap pada stronghold atau benih dosa. Makanya jiwa ini perlu ditumbuhkan selaras dengan kebenaran firman, sehingga pada akhirnya jiwa ini membuat keputusan untuk hal-hal yang dari Tuhan bisa ditangkap. Coba aja kalau nggak percaya, dalam saat emosi kalu, dalam emosi nggak terkendali, nggak sadar dia ngomong. Karena itu jiwa itu harus disadarkan. Dalam masa kebimbangan keraguan pada berapa banyak kita tahu bahwa Alkitab berkata, Allahku yang memelihku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Tapi berapa banyak masih kita takut? Berapa banyak kita tahu bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi berapa banyak kita tidak mempercayai rancangan Tuhan? Berapa banyak kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik? Tapi kadang-kadang kita bilang bahwa kenapa seperti ini? Karena jiwanya belum bertumbuh selaras dengan firman Tuhan. Karena di dalam jiwa ini yang belum selaras dengan firman Tuhan, dia menangkap hal-hal yang dari dosa. Nah, pertanyaan gini, bagaimana jiwa ini bisa bertumbuh dengan benar? Kita buka di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jiwa ini harus berakar dan dibangun di dalam kebenaran firman, untuk pada akhirnya kita bisa menjadi selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena tanpa kita berakar dan dibangun di atas kebenaran firman, itu akan percuma. Karena kita lihat sebenarnya kalau kita lihat datang kita punya masalah, ada seorang berdoa, Udinum Fuati, Tuhan akan membawa kamu luar biasa, Tuhan akan membawa kamu pada raja yang dahsyat. Kadang-kadang ini pagi, malamnya dia bisa galau lagi jiwa. Karena jiwa ini perlu berakar dan dibangun di atas kebenaran firman. Kebenaran yang menyatakan bahwa masa depan kita pasti. Kebenaran menyatakan adalah hal-hal yang ajaib yang akan kita terima, bukan hal-hal yang dari dosa. Maka jiwa ini perlu berakar dan dibangun di atas kebenaran firman. Tanpa kita berakar dan dibangun di atas kebenaran firman, ini akan saya lihat percuma. Siapa saudara kalau nggak percaya, lihat ya. Orang-orang yang senang nubuatan aja, jiwanya pasti goncang. Berapa banyak kita melihat janji Tuhan tapi nggak tergenapi karena goncang ini. Hari ini dikasih tahu, besok bisa lupa. Karena jiwanya belum berakar dan dibangun di atas kebenaran firman. Bagaimana jiwa ini bisa berakar dan dibangun di atas kebenaran firman? Yang pertama,
Kita harus ada di dalam komunitas yang benar. Karena dalam komunitas yang benar itu ada firman-firman yang tajam yang diberikan. Sekarang kita lihat, kalau saudara dengar berita, wah pandemi, COVID dan lain sebagainya, wah kerjaan nggak bisa gini, kerjaan sudah susah dan sebagainya. Saudara sampai kadang-kadang itu kebawa kepikiran, sampai masuk alam bawah sadar. Nah, apa yang bisa mengubahkan jiwa yang sudah tercemar? Maka saudara harus ada di dalam komunitas yang benar ini. Kalau saudara terhubung dengan Bapak rohani, terhubunglah dengan Bapak rohani saudara. Karena dari kebenaran firman ini akan meletakkan sebuah fondasi di dalam hidup kita. Fondasi di mana sebuah keyakinan firman itu akan membawa hal-hal yang supernatural. Kita harus perhatikan, jangan bergaul dengan sembarang orang. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 bilang gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan apa? Kebiasaan bahwa fondasi firman itu ada pada saudara. Kebiasaan di mana saudara punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan, kadang-kadang teralihkan, saudara terdistract. Kalau saudara nggak punya fondasi firman. Karena itu kita harus pastikan bagaimana fondasi firman itu ada sama kita, kebenaran daripada kita. Hal yang paling gampang, kenapa orang itu harus dalam komunitas benar? Ketika orang tahu sebenarnya ada tujuan, dia sebenarnya nggak bisa artinya gini. Kalau orang dia tahu ada tujuan Tuhan, maka dia akan tetap hidup. Tidak ada kebinasaan, tidak ada kebangkitan dan keruntuhan. Tapi kalau firman-firman ini nggak diberikan, bagaimana bisa meyakinkan dia? Saya kasih contoh saksi nyata. Seseorang yang memang pernah ada di dalam komunitas yang benar dan dia selamat. Secara manusia, dia harus berangkat. Teman saya beberapa waktu yang lalu kena COVID. Ya paling bahaya adalah pasca COVID itu. Kalau saudara misalnya nanti mau hubungi boleh, nggak masalah. Tapi ini dia yang kasih saya, dia hasilnya datanya. Kalau orang yang tahu, saudara bisa lihat ini. Saya bacain waktu dia sharing sama saya. Setelah dia kena COVID, itu kena namanya sepsis, yaitu infeksi bakteri akut. Kalau orang yang kena ini maksimal CRP-nya 350, ya karena waktu itu 360. Di dimernya 3.500, gula darah jadi 700, detak jantung normal 10, karena sudah minus ginjal. Pencernaan juga kena, semua di ICU 8 hari. Ruang pemulihan 5 hari, jadi 13 hari di rumah sakit. Susah tidur, kalau mimpi buruk, susah makan karena mual, badan ini semua mengalami delusi. Ini akibat sepsis. Setelah seminggu keluar dari rumah sakit, kan mesti kontrol mulai dari dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter ginjal, semuanya sudah normal. Keyakinan dari firman yang dia terima, ini menjadikan dia mengalami hal-hal yang ajaib. Semua kalau ditanya pasti berangkat. Saya tanya dengan dipercaya, berangkat. Tapi sekarang sudah normal, di dimernya tinggal 300. Keyakinan atas firman, atas komunitas-komunitas kita di dalam komunitas yang benar, ini membuat kita bisa berdiri teguh, kita bisa berdiri pada fondasi yang benar. Makanya karena itu, bukan sebenarnya mau paksa ya, ada enak kalau ngomongnya, tapi saya sarankan mari kita KM. Karena di dalam KM saudara akan mulai dibagikan firman-firman yang bisa meletakkan sebuah fondasi yang benar. Firman-firman yang membawa sebuah keyakinan bahwa kita akan pasti mengalami hal-hal yang dahsyat. Kalau tanpa itu percuma, pasti percuma. Tapi fondasi firman ini akan membuat kita pada akhirnya mengalami hal yang dahsyat. Jadi jangan bicara tentang hal-hal itu mau didoakan, mau diapain. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan firman, kita nggak punya fondasi, jiwa kita nggak diselaraskan dengan itu, tidak akan terjadi. Nah, yang kedua, jiwa ini harus dilatih.
1 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan gini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kata asli dari ini adalah hasidus. Hasidus itu adalah melatih diri selaras dengan firman Tuhan. Bagaimana cara melatihnya? Waktu jiwa kita goncang, kita berkatakan, dengar jiwaku, Tuhan punya rancangan dahsyat atas engkau. Waktu jiwa kita mengalami hal-hal yang kelihatannya kita kekurangan, kita takut dan sebagainya, Allahku yang memiliki menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bahkan bangun pagi saudara bisa tunjuk diri saudara, engkau orang yang dahsyat, engkau orang yang diurapi Tuhan, engkau akan alami kemenangan, tidak ada kekalahan atas hidupmu, karena Tuhan telah menentukan engkau menjadi pemenang. Dengan kita melatih jiwa ini, maka jiwa ini mulai akan menangkap hal-hal yang dari Tuhan. Jiwa ini akan punya keselarasan dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu kita berdiri pada fondasi firman yang benar. Karena setiap firman-firman fondasi yang diberikan adalah keputusan kita menghidupi atau enggak. Dan jiwa ini sebenarnya perlu disadarkan bahwa Tuhan masih punya rancangan atas hidup kita. Kalau kita sampai hari ini masih ada, berarti Tuhan punya tujuan yang besar. Karena ada banyak orang-orang yang udah berangkat, tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, ada tujuan Tuhan. Kenapa kita nggak menekan tujuan Tuhan? Karena jiwa kita lebih memilih hal-hal yang dari dosa. Karena jiwa kita memikirkan hal-hal yang kita terima dari dosa, bukan dari firman. Tapi kalau jiwa kita menangkap hal yang dari firman, saudara akan bisa seperti singa Yehuda. Tidak ada kelumpuhan, tidak ada binasaan. Karena kehidupan kita ditentukan sekarang untuk apa? Jadi saksi dan bukti. Bagaimana kita bisa jadi saksi dan bukti kalau kita tidak dilihat? Makanya latih diri kita, latih jiwa kita, nanti kita bisa selaras dengan firman Tuhan. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran dari masa lalu yang iblis berusaha tarik, diingatkan hal yang lalu, sampai ke bawah tidur. Kamu begini, gini. Tapi kalau lewat firman Tuhan, tidak. Katakan sampai pikiran enggak, tidak. Tuhan punya rancangan yang dahsyat atas hidup. Aku ditentukan untuk jadi saksi dan bukti. Aku ditentukan untuk mengalami kemenangan. Saudara bisa coba itu. Dengan hal ini, jiwa kita bisa firm dan kokoh, dan tidak ada yang bisa menggoncangkan kita. Dan kita akan mengalami hal yang supranatural. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang baik dari teman-teman saya maupun dari saya. Dengan jiwa kita kokoh, dengan kita perkataan firman, hal itu akan benar-benar mengalami hal-hal yang dahsyat. Tapi karena waktu tidak cukup, ya saya berikan poin-poinnya. Intinya adalah mulai latih jiwa kita, karena jiwa ini harus dilatih. Saudara datang ibadah sukacita, damai sejahtera. Mungkin malam nanti saudara bisa goncang, tapi langsung perkatakan sama jiwa kita, tidak bisa. Tuhan sudah menebus aku, maka kemenangan harus terjadi atas aku. Pertanyaan gini, sampai kapan kita tahu perkataan firman itu bahasa roh? Sampai merubah keyakinan kita, sampai merubah atmosfer yang ada dalam hati kita. Dari kita takut waktu kita perkatakan, kita jadi yakin, kita jadi kuat. Dari kita mengalami gundah gulana, sampai ini damai sejahtera. Itu tandanya. Sebelum itu tetap perkataan, tetap bahasa roh. Nah, itu tandanya bahwa firman sudah mulai masuk dalam diri kita. Yang ketiga, jiwa ini perlu namanya atmosfer. Atmosfer apa? Atmosfer belakang tabir harus dibawa sampai ke belakang tabir. Karena Mazmur 73 ya, Mazmur 73 ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Atmosfer belakang tabir itu sama dengan seperti ini, hadirat Tuhan, ruang takhta, realita kasih karunia, itu atmosfer belakang tabir.
Kalau kita perhatikan ayat daripada Matius 27. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Maksudnya apa? Penebusan Yesus sudah membuat kita dilayakkan untuk masuk ke belakang tabir di ruang tahta. Dan jiwa ini harus mengalami atmosfer namanya belakang tabir atau perjumpaan ilahi. Saudara pernah mengalami namanya kasih mula-mula? Di satu ibadah saudara dijamah. Di satu ibadah kita mengalami Tuhan begitu nyata. Istilah kata keluar di kaplok kayak saudara tidak marah. Kenapa? Karena jiwa saudara mengalami namanya atmosfer belakang tabir. Itu atmosfer realita kasih karunia, itu perjumpaan ilahi. Nah, jangan sekali waktu itu bangun hubungan kita, bangun benar-benar diri kita, jiwa kita, sampai kita masuk sampai ke belakang tabir. Hal-hal yang kita dapat di belakang tabir, yang pertama, kita akan memperoleh pengertian. Mazmur 47 ayat 7 kalau bahasa Inggrisnya itu understanding ya. Kita peroleh pengertian. Maksudnya gimana? Waktu kita ada di belakang tabir, ada banyak pemahaman hal-hal yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita ngerti. Kita dibukakan hal-hal yang dahsyat. Kita bisa mengerti maksud-maksud dalam apa yang sedang kita alami. Contoh, seseorang yang dari atas, ekonomi atas, tiba-tiba dibawa ke bawah. Kadang-kadang dia bilang, salah apa aku? Aku salah apa? Aku sudah ke gereja, aku sudah melakukan segala sesuatu berbagai aktivitas. Nah, waktu dia membawa jiwanya ke dalam tabir, dia bisa mengerti. Berarti Tuhan lagi menentu aku. Berarti Tuhan lagi memastikan aku untuk nggak ada celah dalam hidupku. Karena kita biasanya berkata, dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Berarti harus terbentuk sebuah pola dalam hidupnya. Dia akan bisa mengerti untuk apa dia menyembah, untuk apa dia memuji, untuk apa hubungan intim dan semuanya. Ada banyak pengertian yang diberikan kepada dia pada waktu dia belakang tabir. Karena jiwa ini sudah menangkap hal-hal yang di belakang tabir. Untuk apa aku mesti pelayanan? Untuk apa aku mesti nabur? Nggak ada gunanya kok buat aku. Tapi di belakang tabir ada banyak pengertian yang dia buka, yang Tuhan bukakan. Bahkan ada pemahaman-pemahaman firman yang kadang-kadang dia nggak ngerti, tiba-tiba dia bisa mengerti pada waktu dia dibuka di belakang tabir. Karena jiwa ini sudah menangkap hal yang di belakang tabir. Yang kedua, terbangunnya nilai Kristus. Maksudnya apa ya? Saudara tahu ketika misalnya saudara dalam pelayanan, saudara nggak bisa begini-begini. Waktu saudara main musik, saudara mengupgrade diri saudara. Ada satu nilai kualitas ilahi dalam diri kita. Saya nggak bisa, saya harus mengupgrade diri. Saya harus belajar firman lebih lagi. Kalau saya berfungsi di setempat, saya harus benar-benar membangun diri saya untuk saya mengerti hal-hal yang sedang saya jalankan. Itu ada nilai. Dan saudara tidak menurunkan standar itu saudara. Dunia boleh kompromi, semuanya boleh kompromi. Tetapi saya tetap pada standar firman, tidak tergoncangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terbangunnya pola Kristus. Apa yang pola Kristus? Hidup kita hanya bagi Tuhan. Karena Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini pola Kristus. Diri kita mati, Yesus yang hidup. Pelayanan yang tertinggi menurut saya adalah pelayanan di mana kita berfungsi sesuai yang Tuhan mau. Bukan berkhotbah,
bukan bermain musik dan lain sebagainya. Kalau kita berkhotbah, bermain musik dan semuanya hanya untuk diri kita, itu bukan pelayanan tertinggi. Saya berkhotbah, saya tidak lebih dahsyat dari orang-orang yang ada sebagai asyar. Kalau yang sebagai asyar, ya tahu tempatnya, yang menjalankan semuanya untuk Tuhan. Kalau saya berkhotbah hanya menunjukkan bahwa supaya saya dilihat orang, nol. Tetapi pelayanan tertinggi adalah sebuah pelayanan di mana kita berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kita mengupgrade diri di sana. Ada kisah-kisah pada waktu orang-orang buku waktu itu saya baca bukunya Sudi Griswold, orang Asyar. Dia cuma ngomong shalom, orang bisa nangis. Kenapa? Dia membuat dirinya untuk mati. Dia membuat dirinya untuk benar-benar Yesus yang hidup, bukan dia lagi. Itulah pola Kristus. Waktu saudara di belakang tabir, jiwa saudara dilakukan belakang tabir, saudara bisa mengerti kehidupanku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kemudian yang keempat, ada banyak kemampuan-kemampuan baru yang Tuhan berikan lewat kita ada di belakang tabir. Ada kemampuan ilahi, kemampuan yang awalnya kita tidak tahu, tapi tiba-tiba bisa ada atas kita. Karena apa? Sebenarnya yang menutupi hal-hal, kadang-kadang orang sampai bilang dia nggak ada inisiatif, mungkin males dan semuanya, adalah dosa. Waktu jiwa ini dilakukan sampai belakang tabir, maka jiwa ini menangkap hal yang dari Tuhan, maka kemampuan-kemampuan yang pada mulanya itu mulai muncul, mulai teraktivasi, mulai termanifestasi. Itu bisa terlihat, pasti alami perbedaan kalau jiwa ini sudah sampai belakang tabir. Ada hal-hal yang kita bisa lihat, loh, saya kok bisa punya pikiran gini ya? Saya kok bisa punya hikmat gini ya? Karena apa? Dosa itu sudah rontok. Hal-hal yang dari belakang tabir itu mulai muncul di kita. Yang paling kelihatan adalah di tim altar, baik doa, baik orang musik, akan terlihat. Ada namanya soft skill. Soft skill itu gini, bahasa Ibrani-nya biyin itu punya kemampuan untuk membedakan ketajaman roh. Yang kedua, yada. Yada itu gini, kita bisa melihat karena kita belakang tabir. Contoh saya kasih lihat, kalau yang di luar nggak bisa lihat ada ruang musik di sini. Untuk saudara bisa lihat ada ruang musik di sini, saudara mesti masuk, nggak bisa lihat dari luar. Nah, jiwa yang masih ada di depan tabir, belum di belakang tabir, belum di bawah lampu sana, ini nggak bisa melihat apa yang ada di belakang tabir. Tapi waktu di belakang tabir, dia bisa melihat apa yang diisi hati Tuhan. Yang ketiga adalah yatap. Yatap itu saudara tinggal di dalam realita Tuhan sendiri. Artinya gini, hubungannya gini. Saudara harus tinggal di dalam realita Tuhan, maka para pemusik atau pendoa itu bisa melihat apa yang menjadi waktu dan musim Tuhan. Tuhan ini sedang menyatakan apa? Ini waktu perang, ini waktu penyediaan Tuhan, ini apalah dia datang sebagai Bapa yang penuh kasih, kita bisa tahu. Nah, sehingga para pemusik, para WL, para pendoa yang dinyanyikan sesuai dengan musim dan waktu itu. Kalau kita lihat di orang-orang musik yang sudah terbentuk, kenapa antara pemain pemain keyboard, drum dan semuanya nggak mau diganti? Selalu tim itu. Saya punya teman pada waktu gini, WL ini Tuhan taruh di hati lagu suatu lagu. Ini kan nggak ada maksudnya dia nggak ada janjian. Nah, yang WL pun bisa tahu mau nyanyi lagu aku. Kenapa? Sudah terjadi sinkronisasi. Kenapa? Karena mereka bangun hubungan mereka sampai belakang tabir. Mereka bangun hubungan dengan dekat dengan Tuhan. Itu kemampuan-kemampuan dari tim altar yang Tuhan akan munculkan. Kalau kita benar-benar membangun dari belakang tabir. Waktu perang jangan ngomong tentang penuh kasih, Bapak yang penuh kasih. Tapi Tuhan sedang menyatakan diri sebagai Bapa yang penuh kasih. Kalau dia jangan perang, nggak ketemu. Nah, bagaimana ini bisa?
Bangun jiwa kita, lakukan jiwa kita sampai berakhir tabir. Dan dalam area-area marketplace ada kemampuan-kemampuan baru, hikmat-hikmat baru yang Tuhan akan munculkan. Yang nomor 5, kita akan mengalami namanya kuasa anugerah, kuasa dari penyertaan Tuhan. Saudara bisa tahu ada penyertaan tuntunan Tuhan demi tuntunan. Nah, tandanya bagaimana kalau jiwa ini sudah berakhir tabir? Waktu kita doa, pikiran kita tidak kemana-mana, pikiran kita tidak membara. Berapa banyak orang berdoa waktu kayak ibadah, wah nanti makan apa ya bilangnya. Terus waktu mulai berdoa, wah belum pikir ini. Nah, itu tandanya. Bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang berakhir tabir? Yang pertama pasti penebusan oleh darah Yesus. Saya nggak buka ayat karena mungkin waktunya tidak cukup. Tapi yang kedua, memiliki hati yang mencintai Tuhan. Hati kita masih tulus. Kita tidak bisa datang ke Tuhan karena meminta karunia. Kita tidak bisa datang ke Tuhan untuk jawaban-jawaban atas permasalahan kita. Tapi kita benar-benar tulus mencintai Tuhan. Yang ketiga, saudara punya ketetapan mendisiplin diri. Ada waktu-waktu kita rasanya nggak enak. Ada waktu-waktu kita rasanya malas. Paksakan diri kita, disiplin diri kita untuk benar-benar kita, kalau istilah kata tidak ketemu Tuhan, saya nggak berhenti berdoa sampai saya benar-benar mengalami Tuhan. Kita paksakan diri kita, capek baca firman, disiplin diri kita. Nah, dari situ saudara akan mengerti, pasti Tuhan akan jawab. Bukankah Dia akan menjawab orang-orang yang lakukan kebenaran? Firman tidak bisa salah. Kemudian yang keempat, libatkan emosi saudara, libatkan perasaan saudara. Artinya begini, memang hadirat Tuhan ditentukan dari perasaan dan emosi. Tapi untuk mengalami itu kita harus libatkan perasaan kita. Tentu, seperti lagu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Libatkan perasaan saudara, imajinasi bahwa Dia tetap Allah yang baik. Apapun yang Dia lakukan, Dia tetap Allah yang baik. Waktu saudara masuk di dalam alam pikiran saudara, masuk ke dalam imajinasi, dalam firman maupun nyanyian ini, saudara akan menjadi satu dengan itu. Terus yang kelima, kita perlu namanya bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan sesuatu, tapi keputusan untuk bekerja sama ditentukan dari kita sendiri. Dengan seperti ini, maka jiwa kita bisa berakar dan dibangun di atas kebenaran firman. Dan apa yang akan kita alami? Yang pertama, kita akan mengalami namanya gini. Saudara punya posisi rohani yang luar biasa. Kehadiran saudara, roh jahat pun bisa tahu. Jadi tidak perlu sedikit-sedikit kalau lihat setan ditengki-tengki, tidak perlu. Kehadiran kita membuat roh jahat itu minggir sendiri. Sudah terbukti dari Kisah Para Rasul 19 ayat 15. Waktu anak-anak segala bilang gini, Yesus aku tahu. Lalu saya ketahui, kamu siapa? Tapi dengan jiwa kita benar-benar kita tahu sudah dilakukan yang bilang tabir. Kehadiran saudara bisa dikenal. Bahkan ada nanti kayak gini, Yesus aku tahu, Paulus aku ketahui. Saya tambahin ya, Jonathan Erwin aku kenal, Ricky aku kenal. Kehadiran itu akan mengusir semuanya. Dengan itu, dan alam semesta akan melayani kita. Artinya gini, apa yang saudara kerjakan pasti berhasil. Apa yang saudara lakukan semuanya disertai oleh Tuhan. Dengan itu Tuhan mengembalikan kita pada realita, pada mulanya. Amin. Saya rasa saya sampai sini dulu. Ya, saya sampai sini. Mudah-mudahan menangkap semuanya. Dan mari kita selaraskan jiwa kita dengan kebenaran firman. Dengan itu kita akan melihat gereja akan benar-benar menyatakan apa yang Tuhan nyatakan, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui gereja ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sebuah firman-Mu atas sesuatu yang telah Kau bukakan buat kami.
Kami mau selaraskan jiwa kami dengan kebenaran-Mu. Kami tidak mau dibodohi oleh musuh. Kami nggak mau ditipu oleh musuh. Tapi kami tahu ada rancangan yang dahsyat atas kehidupan kami. Ada sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kami. Bahwa rancangan-Mu Tuhan adalah sebuah sesuatu yang pasti, damai sejahtera, dan bahwa hari depan kami yang penuh dengan harapan. Karena itu dari jiwa kami akan menangkap hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang supranatural untuk jadi buat kami, jadi buat gereja ini. Terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Nyatakan lebih lagi atas setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Glory bagimu hari ini. Biar waktu sebentar kita menyembah Dia. Kami bersyukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita berdoa buat bangsa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji sembah. Rabasana bohu Ripakara basando, Ripakara nado, Ripikara basana bohu. Hanya oleh kuasa firman-Mu lah Tuhan membuat kami semangat, membebaskan kami, melepaskan kami dari segala ikatan apa. Rala basana bohu. Ripakara basa, bebaskan rohmu kita sembah. Ripakara basa inalamu, para lamu. Rikala basa kenapa tak kenal basa. Ripakara basa alamat kukala basa. Kirala basa nalamu. Terima kasih nawatan rohmu, puaskan kami pagi hari ini. Penuhi kami semua, puaskan kami, puaskan kami. Karena bahasa nama-Mu, Bapa yang hidup, Engkau yang ajaib. Kirana bahasa dalam mata dalam dosa. Di karena bahasa nama-Mu, karena bahasa nama-Mu, karena bahasa nama-Mu, di karena bahasa nama-Mu, Arabasando, Ipakarasando, Rabarabasika, Rabarabasika, Patakan Rabarabasa, Rabarabasika, Patakan Rabarabasa, Rabarabasika, Patakan Rabarabasika, Patakan Rabarabasa. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami menyembah-Mu. Hadirat nyata, baik di kumpulan kami pagi hari ini, baik buat bangsa kami, buat kota kami, karena kami menyembah Engkau, karena kami percaya firman berkata, langit di atas tempat-Mu bertahta, bumi yang tumpul kaki-Mu. Itu artinya tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau senantiasa bersama kami. Karena basikap patakan rabar sekarang, kira rabar basikap patakan rabar sekarang, orang rabar basikap patakan rabar. Kami persembahkan bangsa kami ini dengan tangan-Mu. Kira rabar basikap patakan rabar sekarang, kira rabar basikap patakan rabar sekarang. Ina mata gorala basikap patakan rabar. Kira rabar basikap patakan rabar sikap patakan rabar sekarang. Orang rabar basikap rabar Indonesia penuh dengan Tuhan. Orang rabar basikap patakan rabar. Kira rabar basikap. Kira rabar sikap patakan rabar sikap patakan rabar. Kira rabar sikap patakan rabar sikap rabar togora. Kurang sikap patakan rabar sikap rabar togora. Sikap rabar sikap patakan. Haleluya. 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 Terima kasih lawatan buat bangsa. Kami hanya percaya bahwa sungguh mata-Mu tertuju buat bangsa. Terima kasih. Setiap air mata daripada kami anak-anak-Mu, umat pilihan untuk bangsa ini, bukan saja Engkau mendengar, tapi Engkau Tuhan menjawab doa. Terima kasih lawatan buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya
para pemimpin-pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan, baik dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dan wakilnya, bahkan seluruh kepala daerah di 34 provinsi, kota, provinsi, kota, daerah yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan Yesus itu kami doakan. Kami hanya percaya. Seperti apa yang kau ingatkan lewat hamba Bapak Arif, kami harus submission pada pemerintah kami. Ampuni kalau kami sering melanggar ketetapan Tuhan. Egosentris kami begitu tinggi. Lumpuhkan keangkuhan kesombongan kami, khusus kami anak-anak Tuhan. Tapi biar roh-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, gaya hidup kami, supaya semua orang melihat bahwa Engkau ada bersama kami dan tindakan kami. Dan kami percaya Engkau ada bersama kami semua umat pilihan Tuhan di bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Spesialis buat kota kami melihat Tuhan memberkati kota kami. Terima kasih Tuhan. Apapun situasi, Tuhan begitu cepat sekali menolong kota kami. Kami bersyukur karena Tuhan mendengar doa-doa kami semua, anak-anak kota ini, di pulau ini yang kami cintai. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami memberi persembahan pembangunan. Sungguh kami butuh tempat ibadah yang permanen. Semua proses kami percaya Tuhan sudah buka jalan semuanya. Mari Tuhan berkati Pak Wandi sebagai ketua pembangunan gereja ini. Tuhan berkati dan tim yang ada, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih. Kami mau memberi persembahan pembangunan dan persembahan umum. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan. Pengumuman singkat untuk minggu ini, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April. Tempatnya tetap di aula ini dan jamnya tetap dimulai dari jam 8 pagi. Dan untuk KM-KM yang berjalan minggu ini, ada yang online dan ada juga yang tatap muka. Kami harap tetap yang tatap muka menjaga protokol kesehatan untuk melaksanakan KM tatap muka. Dan selanjutnya ada pengumuman dari Rocky untuk acara Paskah, mungkin ditayangkan dulu videonya. Paskah Rocky Sumbawa 2021, lomba kreasi nasi goreng bertema Paskah. Caranya, nasi goreng yang sudah dibuat bersama keluargamu, videokan saat menghiasnya yang menarik dengan tema Paskah. Jika ada 2 anak dalam satu keluarga, maka nasi gorengnya dibuat satu saja per keluarga. Videomu di kelas masing-masing dan foto passing terakhir. Ingat, pakai lambat Sabtu 3 April 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Segera ikutan ya, ada hadiahnya yang menarik. Saya lomba kreasi nasi goreng yang dinilai bukan rasanya ya teman-teman, tetapi kerjasama antara orang tua dan anak sesuai tema, kerapian, kreatif, dan keindahan. Kayak Paskah menggunakan Zoom Minggu 4 April 2021 pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Dan ketinggalan ya teman-teman. God bless you. Bye. Demikian pengumuman dari Rocky, dan kami harapkan ini juga sudah di-share di kelas masing-masing di kelas Rocky. Namun kami mengingatkan Bapak Ibu, orang-orang tua untuk ikut mendukung. Terima kasih. Dan selanjutnya
untuk tayangan ibadah hari ini, pagi ini, bisa tetap disaksikan atau diikuti setelah jam 6 sore. Karena kita tetap membuat secara online, masukkan di YouTube, dan Bapak Ibu bisa atau men-share-nya ke keluarga yang bisa hadir hari ini dengan mengklik channel YouTube-nya Rock Sumbawa, dan bisa diklik langsung tanggal hari ini dan akan muncul ibadah hari ini. Dan selanjutnya ada kesaksian dari Ibu Maria Louis Lusito, yaitu orang tua dari Ibu Agnes, yang kami undang untuk hadir di depan. Langsung aja. Salam, Tuhan sangat mengasihi gereja ini di sini ya. Saya harus menyampaikan, saya mau menyampaikan ya. Tapi ini pesan Tuhan hanya ayat aja ya, tidak ada kesaksian lain-lain. Jadi tentang angka 19 saya bukan secara kebetulan ya. 3 tahun yang lalu saya sudah bagikan juga selebaran tentang pesan Tuhan di dalam Wahyu 19. Kebetulan angka saya tahun 9 itu saya lihat gempa bumi itu yang itu masuk yang neraka surga ya 19 pas 19 Februari ini 19 Wahyu 19 jika ada hubungan dengan salah satu jawaban dari COVID-19. Kita baca sama-sama ya, ini saja saya sampaikan. 1, 2, 3. Lalu dengan seperti suara orang banyak seperti suara berat katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Lanjut, marilah kita bersukacita dan bersorak dan memuliakan Dia, karena dari perkawinan anak kita mengadakan layanan halus yang berkewajiban dan yang bersih. Layanan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang Kristen. Saya membuat yang undang perjamuan tanya lagi padaku, apakah ini adalah benar? Ada salah satu ayat lewat ya. Jadi perkawinan anak domba telah tiba dan mempelainya sudah siap sedia. Karena kita tepatan ini ya untuk hidup dalam kekudusan kebenaran kita. Saya dikasih penglihatan, saya dikasih jubah putih. Artinya kita harus mengajak semua umat benar-benar hidup dalam kebenaran dan kudus. Puji Tuhan, berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
kami Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau berikan kepada kami, karena kami percaya Tuhan, hidup yang disertai dengan Tuhan adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang menggairahkan hidup kami Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberikan kemampuan dan kekuatan untuk membawa jiwa kita sendiri berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat, hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita selalu memberitakan firman. Terimalah semua itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya dan sudah menerimanya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.